tenis indoor. Oke, silakan. Gimana menurut lo? Hilda. Selain Hilda, kalau Hilda jadi band hari ini? Grok juga bisa mungkin. Grok, oke. Suaranya gede Oni meh. Ji, udahlah Ji. Cukup lah Bang Oji. Dia udah mau pingsan lo tanya mulu. Udah tertekan ini. Udah pingsan, dia bilang tadi sama gue gini. Bang, udah habis lah kata-kata. Iya, udah lah. Oh, kata-kata aku udah habis, kenapa kau tambah lagi? 3 kali kau bener. Nah ini sekarang kita bakal bahas. Balik lagi dong, Budi. Kita bahas dulu ya dari segi drafting phase-nya. Ayo. Kita sediakan waktu untuk Bang Wan menangis nanti. Dan sekarang udah ada Tapi udah kuarin mata ini. Fanny yang langsung muncul. Kita melihat dengan hadirnya Leomord yang sekarang tidak akan terbuka lagi karena dari 2 game tadi Alter Ego selalu ada di first pick. Bedanya sekarang Aurora yang akan ada di first pick. Jadi mereka punya kesempatan ini. Cuman jelas akan ada trade. Ya, tapi Freya tetap di band ya. Jadi Aurora kalau mereka di first, mereka mau Freya. Ya walaupun nggak first pick, bisa jadi 2 pick selanjutnya ya. Ngelihat dari bandnya juga, kali ini 3 hero for mainnya di band. Chusin ditukar dengan Yif. Chusin yang dipilih ya. Sebenarnya dari match up landing, sebenarnya Yif menang range. Cuma dengan Chusin yang baru juga, menurut gue lumayan enak. Karena gameplaynya Chusin yang berubah. Ketika udah ada satu yang diangkat, dia nggak bisa langsung diangkat lagi yang kedua kali. Itu harus tunggu waktu jeda. Tapi damage-nya ditambah. Namun itu dia Cloud muncul. Akan ada team fight yang liar seharusnya. Lihat Cloud nanti ada blazing duet from Arfi nih, si kumis-kumis satu itu tuh pasti ngoceh lagi nih. Tersindir lagi ya. Masalahnya, Wan, kita panggil Mas Ade nggak sih sekali di sini? Boleh banget. Si kumis-kumis itu biar Biar dia tahu rasanya. Iya. Ya, tapi terakhir gua ngobrol sama Mas Ade, dia tuh pengen kesini katanya nggak perlu bayar juga. Dia emang secinta itu sama Mobile Legends. Tapi gue, makanya jadi kita buktiin boleh lagi dong, Mas Ade, analis si kumis-kumis satu. Iya. Yang kumis permana itu ya. Itu emang. Jadi aku rangkum ya, berarti Mas Adi mau datang ke sini dipanggil Oji dan tidak dibayar. Iya. Oke. Karena dia tapi secinta itu dengan Mobile Legends. Mas Adi itu sangat mendukung banget ya. Betul. Turnamen Mobile Legends. Maka mereka datang pun dia gak usah dibayar, gue nggak apa-apa. Mau dia bayar dia nggak mau. Luar biasa. Oke lah kendaraan. Dia bilang gak usah kendaraan gue baru gue bisa. Karena si adik-adik kumis satu itu, dia pengen analis nunjukin kemampuannya di sini. Dia pengen nebak semua draft yang sebelum ini. Nah, tapi ini udah banyak banget ya drafting yang udah mulai dibawakan juga. Dan Profesor KB nih ngelihat adanya Khalid karena tadi kan sempat di ban. Apakah ini menjadi salah satu comfort dari Aurora untuk dibawain? Ya kayaknya ini lebih tepatnya emang mau ambil hero yang screening aja ya. Ditambah sebenarnya aku pengen ngomong ini dari awal tadi draftnya. Emang dengan adanya band Leomord, Fanny, Bucks ya gini-gini, Coach Shaver emang sengaja dengan second pick mereka berani adu gitu bawa mid lane-nya aja dua-duanya lepasin aja Yif Chushin. Ini sejauh option. Ya? Iya, tapi kalau dengan adanya Khalid aku rasa ini malah nge-trigger Alter Ego buat main fighter aja jadinya. Lu expect daripada Chushin nggak sih? Gue expect Bukan Yif. Cloud bahkan di first pick. Jadi kayak diadu, emang sengaja mau diadu sebenarnya dari awal. Iya. Jadi ya jawabannya adalah Yif ternyata yang bakal diambil sama Alter Ego karena emang Chus ini yang diambil duluan sama Aurora. Ya. Oke. Ini yang jadi menarik gitu ya kalau misalnya ngelihat dengan trade demi trade yang terjadi karena banyak banget kan akhirnya hero mahal yang terlepas. Cuman kalau dari banningnya nih setelah adanya Valentina yang tutup jelas karena untuk menutup counter Sora ya. Nah satu lagi apalagi nih Lim yang harus mereka hindari? XP lane, badan mungkin entah itu dari lapu-lapu. Kayaknya kalau untuk Yuzong kurang sih. Jungle belum muncul dan Cloud ini tipikal yang bisa kabur dari Yuzong. Lapu-lapu will be good atau Esmeralda yang udah di ban juga ya udah. Berarti sisa ke ya tadi lapu-lapu juga jadi opsi atau Uranus mungkin. God lanernya jangan sampai offside ya, karena ini bisa dipanis habis-habisan loh dari kedua God laner. Jangan sampai don't let money change you ya. Kalau udah kaya, Saya tahu tuh itu. kalau udah kaya itu nggak boleh offside net God lanernya net. Betul ya, seperti ya Ada coach itu coachnya Mas Ade. katanya don't let money changer Iya, katanya. jangan money money changer. change Kalau Descender ganti ini dong. Iya, makanya don't let money changer. Iya benar. Berarti ini apa nih yang harus mengubah kalau gitu? Kalau bukan uang, hero mungkin yang harus ditutup, Bro? Nah, temponya sih Hilda udah ditutup juga kan. Paling nanti diimbanginnya sama Chow gitu. Chow ya? Khalidnya biar nggak kalah sungainya. Chow kayak dia belum ada follow up sebenarnya, Be. Berarti mainnya pick off di akhir gitu. Ya di untuk akhir. screening. Yang penting screening aja gitu awalnya. Oke, ini real hero screening nih. Ini screening Dari habis. screening. Tebal banget ya? Revitalize. Ya diadu sama Khalid pun
sometimes kali itu bisa miskalkulasi karena resistance-nya. Dan ini AOE-nya jadinya besar banget dong. Udah ada Hylos, ada Eve, bahkan dengan Sora lumayan ngebantu untuk mereka ngumpulin para player nantinya. Nah, sejauh ini junglernya malah belum kebuka, bro. Kayaknya emang mau ngasih kejutan di last pick sih, karena itu kan kekuatan dari second pick. Mereka bakal kasih kejutan di akhir, Ya. mereka bakal memberikan junglernya di akhir, biar nanti Aurora Gaming Philippines juga dikacaukan dari segi setupnya, temponya, kalau emang hero-nya bener-bener gak bisa kejawab gitu kan. Lancelot gak sih? Lapu-lapu lagi dari Edward. Fredrin, jungle tank. Lancelot tuh. Hyper carry dari Harith. Ada Cusin sebetulnya yang akan bantu. Ya. Nah, tinggal pilihan terakhir aja nih untuk match up ke arah Fredrin-nya. Mau tetap bawain fighter kah? Karena sebenarnya ya Hylos cukup tebel. Paksa. Jadi ban, Mas. Nggak bisa dimunculin lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Gue cuma pengen bilang buin. Kalau tank ban. jungle, sekali aja. Enggak, sekali boleh. Oke. Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Sekali aja munculin lagi. Buka sendiri kau. Marah dia. Dia parah tiba-tiba. Satu pilihan terakhir. Tapi gimana nih dari Bang Wan ngelihat Aurora dengan draft kayak gini? Masih mau support? Oh, damage. Ah. Iya. Jadi prediksi tetap Aurora. Aku tahu Aurora karena yang tadi aku bilang ya, aku tuh agak ada membawa Punya kutukan. Punya kutukan. Jadi tim yang mana aku pilih selalu kalah. Tapi kalau dari Lim ngelihat draft nih, objektif. Mungkin hati-hati di mid game karena kalau misalkan mereka nggak bisa pegang mid game-nya, Snowball dipegang Aurora. Oke, menarik ya. Cukup harus berhati-hati berarti. Dan langsung aja kalau gitu kita akan menyaksikan setelah poin disamaratakan, mampukah pengejaran dilakukan oleh Alter Ego bersama para caster kita, Konde Temas dan Profesor KB. Alright, ini dia match yang kita tunggu-tunggu untuk siapapun yang mendapatkan game yang ketiga sekarang, karena semakin dekat-dekat match point, siapapun yang menang satu langkah lagi untuk bertemu dengan SRG di final upper bracket. Makin malam harus makin berisik. So tenis indoor, mana tepuk tangannya? Itu dia. Makin malam makin berisik. Harus lebih panas. Makin tuh lagu apa, kenapa tiba-tiba nyanyi lu? Lagu dia sendiri lirik sekali pakai sih. Lebih tepatnya. Ntar dibahas di game berikutnya udah lupa ya. Udah apal lah kira-kira saya. Iya, tapi ini makin ramai, malam makin rame ya. Udah mau jam berapa nih? 10 malam, bro. Oh, nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Mau sampai subuh pun nggak ada urusan. Nggak lah. Kan di MPLMN aja kita jam subuh. Benar juga. Tapi lihat, early game yang balik lagi ya dengan combo Yue, Sukshin, dan juga dengan Light ini ya, Khalid. Kalau misalkan pasifnya penuh, gila seluncur, movement speednya cepet banget, susah banget untuk dikejar, Be. Ini untuk early gamenya, lu lebih condong ke arah mana, Be? Kalau Sungai sih udah pasti ya, sebenarnya Aurora Gaming Philippines lebih bisa kendaliin. Karena kan Khalid dan juga Chushin ditambah ada Fredrin, jadi emang harus hati-hati banget dari Alter Ego. Jangan sampai mereka terlalu jauh dari backupnya, karena ada Fredrin sama Khalid ini yang sebenarnya kalau early game damage sudah pasti cukup buat nge-punish, apalagi dapetin first blood. Yes, dengan satu pick track kita lihat, dan wow, Gila. Hijuming. Mode nggak mau disuruh cuci mobil membuat dia bersinar. Berhasil mendapatkan first blood kali ini Bung Ornet. betul sekali. Mode untuk mendapatkan tiket liburan ke Jepang dari Cordial Win. Apakah ingin membuktikan kalau Hijume layak, deserve? Apa bedanya? Kan sama artinya. Sama. Ya, tapi thanks to Bro Cahyo aja ya, dia maju ke depan ternyata. Padahal barusan kita bilang jangan ada yang terlalu offside dari Alter Ego. Tapi ya lumayan, dimaksimalkan lah, dipunish. Karena Lightnya yang ngelakuin misplay itu sendiri. Plus flicker juga, jadi kebuang banyak banget resource-nya buat Turtle 1. Turtle pertama 5 detik lagi akan segera muncul. Captain Shaker juga sudah mulai ready untuk membuka visual map. Bahkan mungkin ke Panis di arah tengahnya Ranger Mas. Langsung dari Lord Manipulation menyelamatkan seorang Alex di depan sana. Demon Kite harus diusir mundur ke arah belakang. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan Alter Ego. Mereka bisa melakukan setup, tapi Nino di arah top lane mencoba one by one situation. Dibantu dengan adanya Light dan Nino harus tertinggal. Hampir saja memenangkan pertarungan 1 lawan 1, tapi tidak bisa terlalu lama. Press Sword masih bisa ditahan oleh Alex. Tapi lihat yang dilakukan Aurora Gaming Philippines dengan segala kekurangan yang mereka lakukan. Mereka men-take over Tato, Bung Ordet. Tanpa adanya stack full dari Precious Wrath, paksakan untuk mundur, dan sebuah desisi yang cukup baik untuk pergerakan di arah XP laner, tapi fight lagi. Lagi set home dikeluarkan Yasuke. Untung saja masih ada satu traceless. Kita pakai Vika. Solo kill! Not
gratifikasi yang sudah ditunggu. Solo kill terhadap senior M-Series-nya Edward. Ditunggu pertandingan di ESP Leader yang seru dan Dino menunjukkan kualitasnya. Dapetin 1 poin kill. Bahkan Yasuke tidak perlu recall, balik lagi ke area jungle untuk mendapatkan darah yang sempat terburst dari beberapa team fight. Dan bahkan kita lihat walaupun masih diungguli oleh Aurora Gaming PH, tapi tampaknya Alter Ego mencoba untuk memegang kembali, terutama dari area sungainya. Karena baik lagi emang senyebelin itu kah untuk masalah Khalid megang sungai? Iya, kali Chushin soalnya berdua. Jadi kalau mereka udah nempel barengan berdua ini ya, even mungkin Alek yang harus hati-hati. Mungkin revitalisasi yang bakal ke-trigger, mungkin Glorious Pathway-nya. Karena mau gimana pun dari early game kita tahu sendiri Chushin ini kan nyebelin banget. Dan ditambah lagi dengan gameplay barunya yang sekarang dia bisa targeting ke arah depan. Udah pasti damage yang diberikan akan semakin lebih masif juga. Glorious Pathway Paksakan. Trigger utamanya adalah Light. Berhasil menangkap seorang Yasuke. Proses pun gak mampu dikeluarkan oleh permasukan dari tim Alter Ego. Di belakang sana Nino mencoba untuk melakukan pertukaran damage antara para jungler. Akhirnya tertukar dengan pasti, tapi Edward menutup jalan Nino untuk bisa pulang. Daze yang sangat baik membuat Nino selamat dari hantaman Edward. sebuah in and out fight yang sangat baik dipertunjukkan oleh Alter Ego dan juga Aurora Gaming PH. Tapi kita lihat di sini Turtle segera akan muncul. Tidak adanya flicker di arah tengah. Oracle sudah jadi juga. 14 detik lagi untuk Turtle akan segera muncul di lane of dan sudah mulai terlihat juga Yasuke yang tampaknya lebih memilih untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu. Dan belum adanya yang nge-setup, tapi lawannya adalah ini Demon Kite yang dia pakai Fredrin B. Enak banget untuk curi atau ngambil turtle-nya. Ya udah pasti ya, makanya mungkin lebih ke cuekin dulu aja nggak apa-apa. Yang penting goldnya tetap seimbang dan level sih yang paling penting, karena Yasuke butuh level secepat mungkin untuk bisa memberikan battle retribution. Oh, dan Informasi didapatkan, Alek akan menjadi korban. Fighter telah dikeluarkan, tapi Nino tidak mau terlalu terburu-buru untuk mengubah awannya. Dia tahu kali ini lihat bakal coba diambil Demon Kite. Edward melakukan sedikit defensive item dengan Fighters-nya. Dan Nino harus tenggelam. Defensive moment yang dilakukan Aurora menyelamatkan seorang Demon Kite dengan kegagalan, tapi blasting duet for nothing. Di sana Arpi tampaknya mengeluarkan sedikit terlalu terburu-buru membuat permasukan dari tim Alter Ego. Mereka harus ke panis si Jume-nya di tengah sungai karena nggak ada lagi blasting duet dari Arpi. Yes, sebuah pergerakan satu persatu. Dan bahkan kita lihat dipaksakan juga untuk Arfi mengeluarkan satu spellnya, flicker ke arah belakang untuk mempertahankan dirinya. Sebuah pergerakan yang tampaknya tidak cukup baik karena kita lihat dari usaha untuk ngambil golem, tapi ternyata justru malah kehilangan seorang Ijume. Walaupun kita lihat Kramer sudah diambil, coba untuk kembali lagi ke area jungle milik Alter Ego, tapi ini early-nya ternyata lumayan susah juga untuk Aurora. Ini benar-benar kuat banget early-nya ya barusan emang karena dengan adanya tank jungle mereka bisa mainin makro kan, kayak mereka nge-trigger blazing duet di bawah, terus ternyata Yasuke-nya juga ke-trigger dengan adanya Mountain Shocker. Jadi ya mau nggak mau domengnya bisa di follow up juga, karena emang tadi mereka menang di bagian top lane, mereka udah pasti langsung bergerak ke area bottom lane. Ya makro play klasik lah permainan awal Filipin, mainin map sama kendali. Yang penting nanti Fredrinya ini bisa menangin dulu early game-nya. Zaman Force. Oh, tapi Arfi nggak boleh ter-take down. Nggak boleh. Ini akan membuat dia akan mundur lagi, the power of scaling gaming yang diberikan oleh Arfi nantinya. Dan ingat, Alter Ego di early nggak apa-apa, memang dia tidak di dalam posisi owning Profesor, tapi nggak boleh under banget juga. Cukup so-so aja, so-so. Cukup so-so ya, tapi ya kita lihat sini sebelum adanya Lord yang muncul masih ada Turtle yang tampaknya juga lagi dan lagi. Alter Ego dipaksakan untuk melepaskan, mengikhlaskan, atau mungkin mau coba perang karena Nino mobility-nya atau mobilitasnya sudah mulai ke arah Turtle. Tapi nggak ada Yasuke sih. Yasuke kayaknya lebih memilih untuk arah atas untuk dapetin outer. Balik lagi mungkin salah satu gameplay juga dari Shanshin, Profesor KB, untuk cari objektif ketika kehilangan satu objektif turtle-nya. Emang harusnya kayak gini sih, jangan mau paksa Oke, Yue bakal coba ditarget oleh Nino, tapi dengan ada Heaven Sweat Nino berhasil mendapatkan point kill, tapi nampaknya gagal. Walasi Nino tenggelam di sana, tapi bakal coba dipaksa. Pertukaran akan untuk satu membuat Alter Ego kehilangan Nino, tapi Yue kehilangan juga flicker yang dia miliki. Meanwhile, kalau kita ngomongin di arah mid lane, Hijume pasti akan masih lebih aman dengan flicker yang dia miliki, Bung Kornet. Mau nggak mau, tapi dash dua kali yang sangat baik dari seorang Nino karena dia sudah buang flickernya. Make sure bakal dapat di ya. Tapi ini sebuah pergerakan
yang mungkin harus diperhitungkan kembali. Tidak boleh sampai ada miscalculate yang ngebuat kalau misalkan tadi tidak 1 untuk 1, mungkin akan balik lagi kerugian akan dialami oleh alter ego. Gimana Profesor? Ya udah pasti ya, karena kalau misalkan ada trade-nya bakal rugi banget, apalagi kalau Ninonya yang tumbang tapi Yue-nya selamat gitu. Itu pasti bakal rugi banget. Ya seperti yang Ranger Mas bilang, spike-nya dari RV udah pasti bakal menurun temponya. Jadi harus nungguin dulu Trinity dulu yang jadi, Golden Staff-nya juga. Bener-bener bakal dikasih waktu dulu nih buat RV sampai itemnya cukup untuk nanti Blazing duetnya akan lebih terasa untuk frontline. Nah, by the way, ngomongin soal 2 marksman, ini butuh farming atau butuh waktu lebih lama dong untuk alter ego ke bounce back gamenya? Ya udah pasti ya. Cuma mungkin dengan adanya Hylos dan juga adanya Sora, tadi kan dari awal kita udah bilang kalau misalkan minimal gamenya imbang aja udah cukup. Ya kecuali kalau misalkan pressure-nya kayak gini nih, ya ada yang dapat trade-nya kayak misalkan kalau Aurora Gaming Philippines ambil Turtle, mungkin trade sama Orange Buff atau Purple Buff, tapi kita jarang ngeliat hal tersebut. Sehingga mungkin snowballingnya nggak yang bener-bener imbang gitu. Jadi ya Aurora Gaming Philippines pasti gold-nya akan sedikit lebih unggul. Berarti lebih wise untuk melepaskan Lord yang pertama? Kayaknya nggak ada masalah sih selama mereka masih bisa defense dan nggak ada yang keculik. Nggak ada. Atau mereka yang mau pick off duluan. Pick off duluan siapa targetnya? Yang ada di landing jauh, siapapun itu. Dia punya golden sih, Be. Dia bisa team fight harusnya. Dia punya power sih kalau untuk kontes di lot pertama. Kalau mereka mau ya, catatan. Kalau mereka mau. Tapi kalau dilihat dari minimap, kayaknya mereka mungkin mau. Pertanyaannya sempat atau tidak Ranger Mas? Tepat atau tidak, lordnya masih terlalu jauh. Dan ingat, ini mereka bukan marksman DPS. Dia bukan pakai Harit di belakang sana. Itu mencoba untuk melakukan zoning out. Dan langsung ada sosok dari seorang Light terbang dengan Raging Chestro. Hijumi menjadi target utama. Fokus menuju ke arah Lord, sedangkan zoning out dari Aurora Gaming Philippines kepada para pasukan tim Alter Ego berhasil. Di belakang Edward Stratomaut, Nino bukan dengan Heaven Rod. Jadi dia tidak bisa memiliki damage yang sangat banyak. Zoning out-nya benar-benar berhasil. Aurora Gaming meninggalkan Demon Kite-nya sendiri. Wah, sebuah mistake yang tampaknya terlihat dari Yue yang coba untuk dia fokus ke arah depan, flicker ke arah depan, tapi ujung-ujungnya memberikan nyawanya untuk Harvey. Oh iya, pasti ya, karena Yue juga kan selesai dengan Skypierce, jadi dia pengen banget dapetin satu trade lah minimal. Pecah ya? ternyata Gagal. nggak pecah di sana, Yes. gagal juga, dan malah berbuah manis sebenarnya bagi Alter Ego karena pertukarannya menuju ke arah dari Harvey. Dan ya, balik lagi di Mancave dilepaskan karena emang tugasnya ya, pembagian job desk, dan Alter Ego bener-bener kena zone out. Karena kalau misalkan nggak di zoning, ini gampang banget buat Yasuke dash in. Ketika memang flickernya dari Light udah digunakan, tapi ya syarat juga buat Light karena targeting yang dia pilih emang tepat sasaran banget langsung ke Hijumi. Iya, mereka langsung ke Hijumi. Mereka nggak peduli apapun terjadi. Dan ketika Nino seorang diri di depan sana masuk dengan kalkulasi, tidak dia bisa melakukan cover terhadap seorang Nino. Arfi pun juga harus tumbang karena Arfi bukan marksman yang bisa bertahan melawan mereka semua. Even dia pakai purify, even dia pakai flicker, dia nggak bakal mampu. Dia butuh Nino di sini, bukan hanya Alek-Alek untuk Hijumi. Ini waktu manipulation, tapi nampaknya fokus terhadap turret, bukan sebuah jawaban, masih terlalu keras. Ditutup dengan adanya Holy Defense yang sudah pecah di menit ke-11 aja, udah the best thing yang bisa mereka lakukan. High ground untuk Alter Ego punya high ground. Tentu saja masih ada real world manipulation dari Yume, dan juga Alek yang mau nggak mau ngeluarin satu Ghost Pathway, dipaksakan untuk mundur. Teman-teman dari Aurora Gaming PH masih bisa untuk mempertahankan dari high ground ya, tapi kita lihat ini menit 11:30. Kalau misalkan dilihat dari mid game untuk sejauh ini dengan 4.000 gold lead, gimana cara Alter Ego bisa balikin keadaan deh? Nah ini nih, pasti kalau kita ngomongin balikin keadaan ya harus pelan-pelan sih Bung Cornet. Nggak bisa langsung dengan instan, kecuali emang Aurora Gaming Philippines udah nunjukin beberapa battle spell kayak Flicker, Raging Sandstorm dari Light, itu mungkin bisa dipunish depannya. Apalagi dengan adanya Blade Armor tuh dari Demon Kite. Wah ini basic attack dari RV udah pasti bakal sakit ke RV-nya sendiri dengan efek pantulan dari armor yang begitu pedih. Tapi kalau dari jumlah matinya Yue kayaknya ini lumayan ke reset juga nggak sih dari stack Skypiercer ya? Ya sekarang makanya dia jawab pakai Blood Wings biar lebih aman lagi nantinya dalam team fight. Jadi dia bisa lebih jaga HP, dia punya nanti ada movement speed tambahan juga. Ketika dia terkena efek burst, dia bakal cover dengan adanya movement speed, dan dia masih bisa Crimson Beacon, dia masih bisa mundur ke belakang. Flickernya juga ready. Ya pokoknya siapapun yang keluarin atau ngepaksa ya untuk battle spell di trigger, harusnya Alter Ego yang bakal lakuin. Pertama buat front line-nya nih, buat Edward, buat Light. Kalau ngomongin
ngomongin ke arah team fight, mereka harusnya udah punya power. Harus PT mencari di mana Yue berada. Nino mencoba untuk bermain flank, tapi ditangkap dengan kameranya Light. Tapi jangan lupakan, Light bukan menuju ke arah Nino. Light tuh Izume target utamanya. Lepas sih harusnya. Oke, Brave Fighters dikeluarkan Edward. Terlepas begitu saja. Tapi kalau dapetin satu poin ini berbahaya sekali sih. Dan untungnya Nino mencoba untuk menyelamatkan dirinya di depan sana. Tertangkap. Nino harus hilang tanpa Nino. Tidak ada yang bisa membuat initiate power untuk Alter Ego. Lord langsung bergerak menuju ke base Turi. Seperti ada keraguan, ragu-ragu yang terlihat dari player Alter Ego mau maju atau mundur, dan ujung-ujungnya mereka tidak bergerak dalam satu suara dan akhirnya terculik satu orang. 16 detik tanpa adanya Nino. Lord akan segera masuk ke high ground, Ranger Mas. Sudah pasti masuk. Lihat turning out power yang diberikan oleh tim Aurora Philippines. Bahkan Arfi, the best thing yang dia lakukan adalah clear dari bottom lane, tapi damage dari seorang Domi terlalu sakit. Dive in-nya gagal. Arfi juga masih bertahan, tidak ada flicker yang dikeluarkan. Meskipun begitu, mereka harus kehilangan 2 base turret, tapi tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak kehilangan orang aja, tidak kehilangan member, itu udah bagus banget, Net. 2 base turret menjadi kerugian tambahan yang harus dialami tim dari Indonesia Alter Ego. Yara atas Minute Wave. Edward! Perfect mencegah Hijume, tapi tertangkap karena terlalu dive in. Beautiful defensive dikeluarkan ini saatnya Alter Ego untuk membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Glorious Pathway targetnya, tapi ternyata Yue langsung melakukan soundingan penutup, menetralisir Alter Ego untuk tidak bisa maju lebih dalam lagi. Wah, gila, Aurora Gaming PH. Emang player dari Philippines membuktikan kekuatan mereka dengan cara mereka untuk dapetin semua best turret yang mereka inginkan di arah tengah, di arah bawah, bahkan di arah atas pun udah bener-bener sekarat, Prof. Mundur nggak bisa. Awan tuh barusan. Vision nggak sih? Ya, Vision dan Arfi melihat Light di depan sana, bakal coba dicari, dan Demon Kite tahu kalau para pasukan Alter Ego akan regroup. Langsung di cover sama Demon Kite, Net. Iya. ya, tapi ini ya classic play dari PH. Ya makanya namanya kan Domeng Kite, Demon Kite, karena emang mereka suka banget nge-kite mainnya. Tungguin dulu Alter Ego-nya buat maju dulu. Dia ngeluarin ultimate apa, dia manfaatin nanti misplay-nya. Jadi kayak seolah-olah Aurora yang react, padahal ya emang Alter Ego-nya ngebuang beberapa source skill-nya kan. Kayak mungkin tadi Stormbind atau shifter-nya dari Cloud-nya Nino, atau bahkan Glorious Pathway dari Alec, atau bahkan Izume dengan One Pollution. Jadi emang dalam keadaan seperti ini, apalagi gold-nya lagi dipegang sama Aurora Gaming Philippines, yang udah pasti dilakukan sama Aurora Gaming Philippines adalah nungguin dulu apa yang bakal dicari sama Alter Ego. Karena mereka tinggal react aja. Kalau misalkan emang nanti ada kesalahan pun, udah ada immortality dari Light, dia bakal bisa bertahan dengan waktu yang lumayan lama, bahkan bisa outplay karena nggak ada pick off pasti dari Alter Ego. Bagus banget sih, ini mapnya benar-benar kebuka banget dari seorang Light. Walaupun memang bisa dibalaskan juga oleh Yasuke ya, dengan Meteor Shocker ya. Glorious Pathway dirinya di depan. Di target, tapi dia niatnya Alec untuk memancing Yue mengeluarkan flicker atau minimal Crimson Beacon. Itu target utamanya, karena kalau itu keluar, Lordnya bakal bebas, B. Enak. Tapi nggak keluar masalahnya. Trigger disiplin lah. Udah mulai muncul juga. Masih ada flicker, masih ada Crimson Beacon juga. Semua source spell-nya juga sudah ready. Kalau mau dipaksa, ini sih cacing-cacing atau naga ini, bro. Ini kita lihat apakah cacing atau naga yang akan keluar di dalam Lord berikut. Karena kalau ngomongin poking damage, Yue udah di dalam power poking damage-nya sih. Memang dia bukan burst, tapi poking. Glorious Pathway, Edward, target utama, termasuk dari tim Alter Ego. Mereka tidak ada yang melihat di mana Domeng Kite-nya berada di posisi belakang, dan Edward belakang blazing duet bersama dengan Winter Crown telah dikeluarkan, tapi nampaknya berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan Yasuke, nggak ada damage tambahan. Alec tersisa seorang diri, dan Arfi nggak bisa menyelamatkan dirinya. Terbuka dengan sangat bebas, 2 orang tersisa Alter Ego. Mereka bakal coba dihantam dengan endgame tanpa ada Lord. Ini bencana. Tersisa 2, Domeng memaksa Izume hilang, no icon defender, bahkan para pasukan Alter